masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan, ya 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Kemarin sempat ada miss dalam alamat rumah, mungkin tidak tahu alamat rumah tergugat sekarang. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah alamat itu, alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwenda, sesuai dengan identitasnya dia di ID card, ya, di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilan sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini. Ya, kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kalau tidak kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini. Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya dari tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja, ya. Jadi yang saya mau sampaikan. Bagaimana sejauh ini ada indikasi rujuk nggak sih, Bang? Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti aja prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan tadi. Komunikasi keduanya gimana, Bang? Seperti yang kemarin saya sampaikan, pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan akan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi, tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang-benderang agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah ini. Jadi nanti kalau sudah putus, kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu, apa sih yang terjadi kemarin itu. Dan tapi kalau hari ini Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik ya dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu itu. Kenapa? Itu nanti semua akan dijelaskan pada waktu sudah selesai, itu akan dikasih tahu harta gono ini bagaimana, ini hak asuhan bagaimana, itu nanti mungkin akan disampaikan sesuai dengan hasil akhir dari proses persidangan. Nah, ini juga akan menjadi materi yang akan disampaikan pada waktunya. Apakah ini suatu kesepakatan supaya cepat proses persidangannya, itu nanti semuanya. Tapi sampai hari ini kita ikut aja proses persidangannya seperti apa adanya pada hari ini. Ya. Bahwa Ruben sendiri pengen juga secara baik-baik gitu, Bang, artinya masih pengen secara keluargaan. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan, kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan. Ya, ada perseteruan
yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat. Ya, tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana kemudian harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat, ya bukan ada di situ. Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa semuanya ingin ini berjalan dengan baik-baik. Agenda selanjutnya masih pemanggilan tergugat di alamatnya yang terbaru. Ya, jadi kita berharap diterima gugatan panggilannya, putuskan hadir atau tidak hadir, sehingga proses ini tidak akan terhambat hanya gara-gara panggilan. Oke. Keseriusannya sampai hari ini kami masih sidang dan belum ada tanda-tanda instruksi untuk mencabut atau membatalkan proses yang sedang berjalan. Jadi dari kondisi seperti itu sampai hari ini kan kita harus melihatnya dia serius, ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ke depan hari ada perubahan-perubahan, ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya bisa mengikuti aja apa yang diinginkan oleh klien. Komunikasi mereka berdua gimana, Pak? Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya, karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri. Ya, karena belum ada putusan, mereka masih suami istri, mereka masih orang tua bagi anak-anaknya, yang saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Sama satu rumah masih dong. Satu rumah mungkin panggilannya sudah tidak lagi ada masalah ya. Panggilannya masalah karena alamatnya itu, karena alamatnya itu sudah yang kedua itu sudah sampai karena tergugat sudah tidak ada panggilan lagi. Yang kedua itu, jadi makanya harus ada perubahan alamat. Ya. Oke. Dibilang serius bangetnya dengan mereka bergugatan. Harusnya ada kehadirannya itu kan tergantung dinamika persidangan, ya. Jadi lain pengadilan, lain kebijakannya. Ya, kalau pengadilan negeri biasanya memang kehadiran daripada prinsipal itu kan cukup diwakili oleh kuasa hukum, karena kan sudah memberikan kuasa penuh. Kecuali nanti dalam mediasi itu mungkin diharapkan oleh mediatornya pasti para prinsipalnya itu hadir. Ya, tapi kan kalau secara hukum acaranya ketika prinsipalnya itu juga tidak bisa hadir dalam mediasi, dia bisa juga memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dia dalam mediasi tersebut dan menyampaikan hal-hal apa yang menjadi penawarannya dalam proses mediasi tersebut. Jadi memang mengenai masa kehadirannya itu tergantung mekanisme pengadilan dan majelis hakim. Dia beda dengan mungkin kalau di pengadilan agama, hakimnya memang ingin tergugat dan penggugatnya hadir gitu meskipun belum dalam taraf mediasi. Jadi kan ini nggak bisa kita tentukan, ya kita harus melihat mekanisme. Tapi sampai hari ini belum ada permintaan dari majelis hakim untuk menghadirkan penggugat.